dalam tanda kutip buruk. Ya ini real apa ya? Peta politiknya memang seperti itu. Masyarakat lapis bawah itu diternakkan sebagai political constituents melalui berbagai program yang populis. Saya tetap melihat misalnya ya, gagasan negara kesejahteraan itu jauh lebih ideal, lebih apa ya, safe buat sebuah bangsa untuk diwujudkan, karena kesejahteraan sosial, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, apakah itu pensiun, old age pension, atau apa namanya pekerjaan, kalau itu menjadi entitlement, hak konstitusional, itu akan jauh lebih aman ketimbang memberikan. Pendidikan itu kan masuk dalam bansos kan, kesehatan juga ada bansos kan. Nah, bansos itu semua charity, kedermawanan. Nah, kita tidak hidup dalam kedermawanan. Saya tidak ingin pemerintah itu benevolent. Pemerintahan yang benevolent, pemerintahan yang baik hati, pemerintahan itu punya kewajiban kok. Dia nggak perlu dikasih label benevolence leaders. Dia punya kewajiban konstitusional untuk mensejahterakan rakyatnya berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Buat saya itu yang jadi kata kunci. Ya, jadi kalau misalnya kita memanjakan dengan ya bansos ya, termasuk juga kalau saya pribadi tidak setuju dengan NBG. Kalau saya pribadi ya kan. Jadi buat saya ya memang ya kita akan menjadi korban dari oligarki yang oligarki ini akan selalu ya menggunakan rakyat dalam retorika mereka, tapi juga ya menternakkan rakyat untuk kepentingan akumulasi kekuasaan dan kekayaan yang mereka lakukan seperti yang dikatakan oleh Freddy Hadis dan Richard Robinson. Baik, pertanyaan kedua, ini pertanyaan. Ya, kompleksitas politik sekarang ini memang seperti itu. Ya, bagaimana buzzer dan influencer itu digunakan untuk memberikan rasionalisasi dan justifikasi. Dan ini dilakukan oleh semua pihak, siapapun, dan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Nah, rasionalisasi dan justifikasi untuk ya, kepentingan oligarkis itu dengan sangat canggih dilakukan. Dan saya ya, melihat bahwa kita akan masih berada dalam perangkap ini untuk waktu yang cukup lama. Sekarang bukan hanya WhatsApp, Simbol-simbol keberpihakan pada orang miskin. Tapi ada referensi yang menunjukkan bahwa setelah mereka berkuasa, justru sangat represif. Pak Jokowi di Indonesia, di Timor Leste juga ada beberapa tokoh demikian. Dan di Asia Tenggara pada umumnya juga ada tokoh-tokoh demikian. Mungkin Prof ada cara bagaimana kita menghadapi politikus populis demikian. Kita menghadapi politikus yang gaya politiknya seperti itu ada tidak cara-cara yang mungkin agak teknis sedikit? saya kira sih bukan hanya di Asia, Pak Armindo. Kalau kita lihat di Turki, kita temukan hal yang sama juga. Politik kanan itu sedang naik daun di banyak negara di dunia ini. Kalau kita lihat Prancis, sebentar lagi Le Pen itu akan tampil sebagai pemenang. Di Italia, ya politikus kanan ya itu juga udah menjadi penguasa gitu. Di Swedia, di Belanda, di Amerika, Donald Trump ya, itu semua politikus kanan. Jadi tendensinya pendulum itu sedang berubah ke kanan. Negara-negara yang masih sosdem itu semakin sedikit sebetulnya. Tapi bedanya kalau saya lihat di sana itu kan institusi apa ya, demokratisnya kuat, rule of law-nya kuat. Donald Trump dengan segala macam abuse of power yang dilakukan untuk mengusir imigran misalnya, ada Mahkamah Agung yang sangat kritis dan independen. Inggris juga mengalami hal yang sama, anti imigrannya juga sangat kuat sekarang ini. Tapi Mahkamah Agungnya, pengadilannya
itu tidak membolehkan itu. Perdana Menteri Starmer itu dituntut untuk keluar dari Uni Eropa, dari Human Rights Declarations. Nah, Inggris tidak menjadi Inggris kalau itu dilakukan. Amerika juga tidak menjadi Amerika kalau misalnya mereka juga ya semakin kanan ya. Nah, ini ada peranata demokrasi, peranata hukum, ideologi rule of law yang sangat. Prof dan juga atas pendidikan Timor Leste untuk Indonesia. Ya, silakan di depan Prof. Ya. Oke, terima kasih. Sesi pengalungan tais atau selenda sebagai bentuk penghormatan ucapan terima kasih dan rasa persaudaraan yang mendalam dari sivitas akademika Universidad de La Paz secara pendidikan dengan untuk selanjutnya kami mengundang kesediaan Dr. Lodi untuk mengalunkan selenda kata-kata. Untuk diskusi dan dekan-dekan dari 7 fakultas.